Assalamualaikum. Hai Sobat Sikna, ketemu lagi di Kajo Ramadan bersama Sikna. Hari ini kita akan membahas tentang Sakofa Islam. Kita tahu Ramadan itu adalah bulan yang dinanti oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia, karena pahalanya diobrol habis-habisan. Itulah yang bikin bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa. Makanya sayang ketika kita dikasih kesempatan untuk merasakan bulan Ramadan, tapi dihabiskan oleh kita dengan hal-hal yang sama seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya. Barang siapa yang memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya di hari berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang menyambungkan tali silaturahmi di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya pada hari dia berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahmi di bulan ini, Allah akan memutuskan dia dari rahmatnya. Siapa yang melaksanakan sholat sunat di bulan Ramadan, Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Barang siapa yang melakukan sholat fardu baginya, ganjaran seperti 70 sholat fardu di bulan yang lain. Tuh kan, banyak banget amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Pertanyaannya, gimana Ramadannya kamu? Suatu hari di sebuah kerajaan, ada seorang raja yang memanggil 3 orang prajurit pilihannya. Nah, raja itu memberikan masing-masing sebuah kantong yang sangat besar. Dan mereka diberi tugas untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya makanan ke dalam kantong tersebut. Nah, 3 prajurit itu bergegas pergi untuk memenuhi apa yang raja itu perintahkan. Prajurit yang pertama merasakan keheranan terhadap apa yang raja perintahkan. Buat apa? Aku capek-capek mencari makanan. Kan di kerajaan juga sudah banyak makanan. Lebih baik aku isi kantong-kantong itu dengan rumput dan daun. Toh, nanti raja juga tidak akan memeriksanya atau menanyakan apa isinya. Itu dari pikirannya si prajurit pertama. Lalu, prajurit pertama itu pergi ke alun-alun kerajaan dan memenuhi setiap kantong tersebut dengan rumput dan sampah. Nah, prajurit yang kedua beda lagi. Dengan setengah hati, ia melakukan perintah rajanya. Kantong yang dibawanya sebagian diisi dengan buah-buahan yang sudah busuk dan dimakan oleh kelelawar. Sebagiannya lagi diisi dengan daun-daun kering dan juga rumput agar kantong itu terlihat penuh. Nah, yang terakhir, prajurit ketiga. Prajurit ketiga itu benar-benar sungguh-sungguh menjalankan perintah raja. Lalu ia pergi ke hutan untuk mencari buah-buahan dan makanan lainnya. Memanjat pohon untuk mengambil buah yang masih segar dan ranum. Meski ketika ia berada di atas pohon itu, ia disengat oleh lebah dan dikerumuni oleh semut merah. Kasian banget. Tetapi ia berusaha untuk menunaikan amanahnya sebaik mungkin. Pada hari yang ditentukan, berkumpullah 3 prajurit itu untuk menghadap sang raja. Dan benar apa yang ada di pikirannya prajurit pertama. Raja hanya melihat kantong tersebut tanpa mengecek isinya. Raja sama sekali tidak kepo apa yang dibawa oleh para prajurit tersebut. Tetapi, ini lucunya, raja itu memerintahkan ketiga prajurit itu untuk memakan isi di dalam kantong tersebut. Lalu, zonglah, bayang dong bagaimana responnya para prajurit itu ketika mereka diperintahkan untuk memakan isi di dalam kantong tersebut. Ya, kalau untuk prajurit ketiga tidak masalah. Karena apa? Yang diisi adalah buah-buah segar yang dia dapat dari hutan. Tetapi yang jadi permasalahannya apa? Yaitu prajurit pertama dan prajurit kedua. Prajurit kedua sedikit menyesal karena dia harus memakan buah-buah yang busuk dan buah bekas makan para kelelawar. Tetapi yang paling menyesal itu adalah prajurit yang pertama, karena dia harus memakan rumput dan daun-daun
hasil pencariannya beserta sampah yang sudah dia kumpulkan. Sobat Cikna, dari cerita tersebut kita bisa mengambil kesimpulan. Itu contoh yang sedang dialami oleh para remaja saat ini. Kita ibaratkan saja, perintah sang raja adalah ayat-ayat Allah yang mewajibkan kita untuk saum Ramadan. Sementara prajuritnya adalah kita, umat Islam, selaku umat Islam yang terkena kewajiban untuk berpuasa. Sedangkan kantong-kantong yang raja berikan itu ibaratnya adalah umur atau sisa hidup kita. Dan hari pengumpulan kantong-kantong tersebut dinamakan Yaumul Hisab. Sudah seharusnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam mengisi bulan Ramadan ini. Prajurit yang kedua adalah contoh dari remaja muslim yang minimalis. Yang penting kewajiban terlaksana meskipun tidak memberikan yang terbaik. Apalagi ngotot sama amalan sunnah. Itu pikirnya para remaja minimalis. Waktunya habis diisi dengan hal yang mubah meskipun bukan perkara maksiat. Sementara prajurit yang pertama adalah muslim yang formalitas. Apapun dikerjakan selama Ramadan, yang penting dilihat orang bagus. Ceritanya ikut sahur, tapi giliran panas-panas terik, dia minum di warung. Bilangnya sih salat tarawih, ternyata nongkrong sama teman-temannya. Itulah contoh prajurit pertama. Jadi hanya ingin tampak dilihat sebagai orang yang mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan Allah, tetapi isinya zong. Kita punya pilihan, mau di prajurit yang mana. Apapun pilihannya, pasti ada hitungannya dong. Dan hasilnya akan kembali lagi ke akhirat. Aku cuma sekedar ngingetin aja ya, kalau jadi prajurit yang pertama, nyeselnya pol di yaumil hisab, karena kantong pahalanya kosong, melompong, dan kantong dosanya full. Serem. Bisa-bisa mendekam di nerakanya lebih lama. Ih, ngeri. Sementara prajurit yang kedua dijamin deh bakal galau banget lantaran kantong dosa dan pahalanya imbang atau malah beda-beda tipis. Jadi sudah merasa cukup dengan menunaikan kewajiban saja. Untuk kewajiban-kewajiban yang lain seperti misalnya menutup aurat ataupun ya kewajiban dakwah, itu nggak dilirik. Aduh. Jadi nanti di akhirat cuma ngisap jempol doang. Karena ngelihat muslim yang lain sudah bergerak cepat menuju surga, sedangkan dia harus dibilas dulu di neraka. Ngiler. Kalau kita mau cari keberkahan di bulan Ramadan, jadilah prajurit yang ketiga, yaitu remaja maksimalis. Mumpung Allah ngasih kesempatan buat kita untuk menikmati bulan mulia ini, jadikan Ramadan ini untuk memanen pahala sebanyak-banyaknya. Jadi sekarang tuh mulai nih, kerjakan. Ada yang wajib, segera dilaksanakan. Di sunnah, dimaksimalkan. Yang makruh, diikuti. Yang haram, langsung ditinggalkan. Dan yang mubah, pilih mubah yang berbuah pahala. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, kantong-kantong kalian akan terisi penuh dengan pahala-pahala, bukan malah membunuhmu dengan kegiatan yang minim manfaat. Mari kita sama-sama berlomba dalam berburu pahala dan kebaikan selama bulan Ramadan ini. Mumpung masih ada waktu untuk meraih predikat takwa, ayo jadilah muslim maximizer. You are there.